Siapa sangka, Islam yang lahir di padang pasir Arabia bisa sampai ke jantung peradaban Tiongkok lebih dari 1000 tahun lalu, bukan dengan pedang, tapi melalui perjalanan panjang jalur sutra, diplomasi sahabat Nabi, dan percampuran budaya yang unik. Dari masjid bergaya pagoda, hingga kisah Laksamana Muslim Cheng Ho, sejarah Islam di Tiongkok penuh dengan misteri, tantangan, dan kejutan yang jarang sekali dibicarakan. Kalau Anda suka dengan kisah-kisah Islam yang tersembunyi dari catatan sejarah, pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita luar biasa berikutnya. Dan jangan lewatkan bagian terakhir, di mana kita akan melihat bagaimana warisan Islam masih bertahan di Tiongkok. Kisah pertama, utusan Nabi ke dinasti Tang. Pada abad ke-7, kabar tentang Islam mencapai Tiongkok melalui jalur sutra. Beberapa catatan Muslim menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, dikirim sebagai utusan ke Kaisar Gaozong dari dinasti Tang. Walaupun catatan ini diperdebatkan, ia melambangkan awal hubungan diplomatik antara dunia Islam dan Tiongkok. Kisah ini memperlihatkan bagaimana pesan Islam tidak hanya disebarkan lewat perang, tetapi juga melalui diplomasi. Kaisar Tang dikabarkan menyambut baik kedatangan utusan itu, meski tidak langsung memeluk Islam. Bagi kaum Muslim, kedatangan sahabat Nabi di Tiongkok adalah simbol penyebaran Islam ke ujung dunia timur. Hal ini menunjukkan visi universal Islam yang sejak awal tidak terbatas pada Jazirah Arab. Kisah kedua, jalur sutra sebagai jembatan iman. Jalur sutra bukan hanya jalan perdagangan sutra dan rempah, tapi juga jalur ideologi dan kepercayaan. Para pedagang Arab dan Persia membawa ajaran Islam ke kota-kota besar Tiongkok, seperti Chang'an dan Guangzhou. Setiap transaksi dagang menjadi peluang dakwah. Kejujuran para pedagang Muslim membuat mereka dipercaya, hingga banyak orang Tiongkok tertarik dengan Islam. Perlahan, Islam tumbuh dalam komunitas pedagang asing dan menikah dengan warga lokal. Dari sinilah muncul generasi pertama Muslim Tiongkok yang hidup di tengah budaya Konfusianisme. Kisah ketiga, masjid pertama di Guangzhou. Di kota pelabuhan Guangzhou, berdirilah Masjid Huaisheng yang dipercaya sebagai salah satu masjid tertua di dunia, dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8. Legenda menyebut masjid ini didirikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bangunan ini berbeda dari masjid Arab. Menara utamanya berbentuk menara suar bergaya Tiongkok. Masjid Huaisheng menjadi pusat dakwah sekaligus tempat berkumpulnya komunitas Muslim dari berbagai bangsa. Hingga kini, masjid ini masih berdiri, menjadi bukti nyata jejak Islam awal di Tiongkok. Kisah keempat, komunitas Muslim Hui. Suku Hui adalah kelompok etnis Muslim terbesar di Tiongkok, terbentuk dari percampuran pedagang Arab, Persia, dan bangsa lokal. Identitas mereka bukan hanya soal agama, tetapi juga integrasi budaya. Mereka mengadopsi bahasa Mandarin, berpakaian seperti warga Tiongkok, namun tetap menjaga akidah Islam. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Islam bisa menyatu tanpa kehilangan jati diri. Hingga kini, etnis Hui menjadi simbol kuatnya keberlanjutan Islam di negeri tirai bambu. Kisah yang kelima, peran dinasti Yuan. Pada masa kekuasaan Mongol dan dinasti Yuan, banyak orang Muslim diundang ke Tiongkok sebagai ahli militer, ilmuwan, dan administrator. Orang Muslim dipercaya karena keterampilan mereka dalam astronomi, ilmu hitung, dan teknik. Kedudukan istimewa ini mempercepat penyebaran Islam di kalangan elit Tiongkok. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh dalam pemerintahan Yuan. Kisah keenam, Cheng Ho, Laksamana Muslim dari Yunan. Cheng Ho, seorang Muslim dari etnis Hui, menjadi laksamana besar dinasti Ming pada abad ke-15. Ia memimpin ekspedisi maritim hingga ke Samudra Hindia, membawa kejayaan Tiongkok sekaligus memperkenalkan identitas Muslim Tiongkok ke dunia. Walau perjalanannya lebih bercorak politik, Cheng Ho dikenal sebagai tokoh Muslim yang memperkuat hubungan Tiongkok dengan dunia Islam. Namanya dikenang sebagai simbol bahwa seorang Muslim bisa memegang peran besar dalam sejarah kekaisaran. Ia menjadi legenda penyebaran Islam yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat. Kisah ketujuh, masjid bergaya pagoda. Keunikan Islam di Tiongkok terlihat dari arsitektur masjid. Banyak masjid tua dibangun dengan gaya pagoda, mirip kuil Buddha atau istana Cina. Hal ini menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dengan budaya lokal, tanpa kehilangan fungsi ibadah. Arsitektur ini juga menjadi simbol dialog peradaban. Islam masuk bukan dengan menghapus budaya, melainkan mengharmoniskan. Sampai sekarang, masjid-masjid bergaya pagoda masih berdiri di berbagai provinsi Tiongkok. Kisah ke-8, Islam di jalur laut Asia Timur. Selain jalur darat, jalur laut juga menjadi media penting penyebaran Islam.
Pelabuhan Quanzhou dan Guangzhou menjadi pusat aktivitas Muslim dari Arab, India, dan Asia Tenggara. Di sana, komunitas Muslim berkembang pesat dengan peran ekonomi yang besar. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun jaringan sosial dan pendidikan agama. Hal ini menegaskan bahwa laut adalah salah satu jalur penting dakwah Islam. Kisah ke-9, Tantangan dan Ujian. Sejarah Islam di Tiongkok tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit ketika Muslim ditekan oleh kebijakan dinasti tertentu. Namun, keteguhan Muslim Tiongkok menjaga iman membuat Islam tetap bertahan. Kisah mereka adalah cermin ketabahan umat dalam menghadapi ujian. Hal ini mengingatkan pada janji Allah bahwa agamanya akan terus terjaga meski menghadapi rintangan. Dan kisah yang ke-10, warisan Islam di Tiongkok modern. Kini, Islam di Tiongkok masih hidup melalui masjid, komunitas, dan tradisi budaya Muslim. Meski menghadapi berbagai tantangan, jejak sejarah panjang Islam tetap terjaga. Masjid-masjid kuno, kaligrafi Arab Cina, hingga kuliner halal menjadi saksi perpaduan dua peradaban besar. Kisah penyebaran Islam di Tiongkok adalah bukti bahwa Islam mampu hadir di berbagai tempat tanpa kehilangan esensi tauhid. Warisan ini layak dikenang dan dipelajari oleh generasi Muslim di seluruh dunia. Itulah 10 kisah Islam menyebar ke Tiongkok. Dari utusan sahabat Nabi, hingga komunitas Hui yang masih hidup sampai hari ini. Sejarah ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban yang mampu beradaptasi dan tetap bertahan dimanapun ia berada. Like video ini kalau Anda terinspirasi. Tulis di komentar kisah mana yang paling mengejutkan Anda. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di video lintas zaman berikutnya.